Episode 9, Mulut yang dijahit diam. Namanya Genta. Dulu dia yang paling cerewet di antara mereka. Suaranya paling lantang saat memprovokasi, tertawa paling keras saat aku berteriak kesakitan. Setelah kejadian, Genta sempat diwawancarai, katanya dia tak tahu apa-apa. Suaranya terdengar tenang, bahkan sedikit sombong. Tapi sekarang, suara itu hilang. Bukan karena sakit, bukan karena lupa bicara, tapi karena setiap kali dia mencoba membuka mulut, dia mendengar suara lain. Suara lirih, tajam, dan dingin. Diam. Kau sudah berkata terlalu banyak. Awalnya dia pikir itu halusinasi. Tapi suara itu makin nyata. Datang bukan dari luar, tapi dari dalam tenggorokannya sendiri. Setiap kali dia ingin bicara tentang masa lalu, tenggorokannya tercekat. Mulutnya terasa penuh benang halus yang tak terlihat. Ia mencoba teriak dalam mimpi, tapi yang keluar hanya suara garuk, serak, seperti seseorang sedang berusaha bicara dengan pita suara yang sobek. Ia bahkan takut bercermin, karena dalam pantulan, dia melihat mulutnya terjahit kasar, dengan benang hitam kotor, dan matanya berlinang darah. Genta mulai menghindari orang. Dia tak bicara saat ditanya. Bahkan saat keluarganya mulai khawatir, dia hanya bisa menulis kata, "Maaf." Tapi kepada siapa? Orang-orang mengira dia depresi. Tapi aku tahu. Dia mulai mendengar ulang semua kalimat kejam yang dulu ia ucapkan padaku. Kalimat yang dulu membuat teman-temannya tertawa, kini menjadi belati yang menggores pikirannya setiap malam. Ia mulai mendengar tangis, bukan tangisku, tapi tangis dirinya sendiri, dalam versi yang lebih muda, lebih bersalah, lebih menyesal. Malam keempat sejak tanah di gudang itu terbuka, Genta mencoba menulis pengakuan di kertas. Tapi setiap kali ia tulis namaku, tinta meneteskan cairan hitam seperti darah basi. Tulisannya bergetar, kertasnya sobek, dan tangannya gemetar seperti dicengkeram sesuatu yang tak terlihat. Di sudut kamar, ia mendengar bisikan, "Kamu yang ajak mereka," lalu lampu padam. Saat cahaya kembali menyala, seluruh dinding kamar tertulis namaku, Vina, berulang-ulang, meski tak ada yang pernah masuk ke kamar itu semalaman. Kini Genta hanya duduk di pojok rumah, memeluk lutut, mulutnya terkatup rapat. Ia takut, tapi bukan padaku. Ia takut pada kebenaran yang terus membesar di dalam dirinya. Tak ada dukun yang bisa membantunya. Tak ada psikolog yang bisa menyelami luka jiwanya. Karena ini bukan gangguan, ini adalah pantulan dari setiap kalimat kejam yang pernah ia ucapkan. Aku tidak datang untuk menyakitinya. Aku hanya ingin dia dengar ulang suara yang pernah membuatku hancur. Aku adalah Vina. Dan suara yang dulu mereka tertawakan, kini jadi jerat yang menutup mulut mereka sendiri.